Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul ardi was samawati wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyat sallallahu alaihi wa ala sahbihi wal ali waz zawjat. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ahaditsud Dajjal fi Sunnah An-Nabawiyyah wa tawdihuha bil khara'id al-mu'asirah li Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim ghafarallahu lahu. Sekarang kita memasuki bab halun nas idza kharaja al-Masih ad-Dajjal. Artinya kondisi umat manusia apabila Dajjal itu keluar. Suasananya, kondisi mereka seperti apa, ini yang akan kita bahas. Faqal ja'atis sunnatu an-nabawiyyah bi bayani halin nasi idza kharaja al-masih ad-dajjal. Hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bagaimana kondisi umat manusia ketika Dajjal itu keluar. Wa dzalika fi ma ya'ti sebagai berikut. Satu, annahum yafirruna minhu fil jibal. Artinya mereka akan lari menyelamatkan diri ke gunung-gunung. Ketika Dajjal itu keluar, manusia akan lari menyelamatkan dirinya, menjauhi Dajjal itu ke gunung-gunung. Ada gunung di sini? Gunung Lawu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafirranna an-nas minad dajjali fil jibal, rawahu Muslim. La yafirranna an-nas, ini pakai dua penekanan di sini ya, pakai lamut taukid dan nunut taukid al-musyaddadah. La yafirranna an-nas, orang-orang ya, orang-orang benar-benar akan melarikan dirinya, lari menyelamatkan diri mereka dari Dajjal ke gunung-gunung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kondisi yang kedua, qal yakunul muslimuna fi harbin ma'ar rum. Kaum muslimin ketika itu sedang terlibat peperangan dengan bangsa Romawi. Thumma yantasirul muslimuna 'alaihim wa yaghnamun. Kemudian kaum muslimin berhasil mengalahkan bangsa Romawi ini dan mendapatkan ghanimah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Masih ingat ya, ketika Konstantiniyah atau Konstantinopel alias apa? Istanbul itu takluk di akhir zaman, kaum muslimin sedang membagi-bagi ghanimah, Dajjal keluar. Ketika mereka sedang membagi-bagi ghanimah itu, fayasma'una bi khurujid dajjal. Mereka mendengar keluarnya Dajjal, fayulquna ma fi aydihim minal ghanimati wa sa'iril amwal. Maka mereka taruh lagi itu ghanimah yang sudah mereka kumpulkan, mereka buang, harta benda mereka juga mereka campakkan. Faza'an ala nisa'ihim wa sibyanihim. Karena mereka lebih mengkhawatirkan keselamatan anak istri mereka. Yaitu seorang muslim itu lebih memikirkan keselamatan keluarganya daripada keselamatan harta bendanya. Bukan dibalik ya. Enggak. Keselamatan keluarganya lebih dia pikirkan, lebih dia prioritaskan daripada harta bendanya. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, syaitan teriak kan, mengatakan apa? Dajjal ini sudah menyambangi anak istri kalian, padahal belum. Ya. Maka mereka tinggalkan itu. Wa yadhhabuna ila ahlihim yatatalla'una khabara. Mereka bergegas meninggalkan Istanbul tadi atau Konstantinopel, datang atau mendatangi anak istri mereka, ingin tahu tentang beritanya Dajjal ini, apa yang sudah dilakukan oleh Dajjal dan seterusnya.
Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. Ya, ketika mereka sedang berusaha mengumpulkan ghanimah tadi, membagi-bagi ghanimahnya kota Istanbul, ada perkara yang lebih dahsyat terjadi. Maksudnya perkara yang lebih dahsyat adalah keluarnya Dajjal. Mereka pun mendengar teriakan orang yang minta tolong, yang mengatakan Dajjal ini sekarang sedang menghampiri anak istri kalian. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Fayarfuduna ma fi aydihim wa yuqbilun fayab'athun aw fayab'athuna 'asharata fawaris tali'atan. Rawahu Muslim. Ya, kaum muslimin setelah mendengar suaranya orang minta tolong tadi yang menjelaskan bahwa Dajjal sedang menghampiri anak istri mereka, mereka pun membuang kembali ghanimah yang sudah mereka kumpulkan tadi, yang mereka pegang dengan tangannya mereka buang, dan mereka menyiapkan 10 orang fawaris. Fawaris itu penunggang kuda. Ya, istilahnya tim untuk mengintai, taliyah. Ya, biasa kan pasukan itu ada tim pengintainya kan, biasanya diutus dulu untuk mempelajari medan pertempuran, ya, kondisi musuhnya bagaimana, tempat yang paling pas untuk dibuat campnya pasukan di mana, itu namanya taliyah. Itu strategi perang sudah ada sejak zaman dahulu, dan rupanya di akhir zaman akan kembali lagi itu. Metode perang klasik itu kembali digunakan lagi, karena disebut di sini fawaris. Fawaris itu penunggang kuda. Apakah persenjataan mutakhir sudah nggak dipakai lagi? Allahu a'lam. Tapi yang jelas manusia akan kembali menggunakan senjata-senjata klasik. Apakah itu berarti yang lain-lain sudah nggak ada? Allahu a'lam, kita nggak tahu. Fayab'athuna 'asharata fawaris tali'atan. Ya, mereka mengirim 10 orang untuk mengintai. Jadi itu salah satu kondisi umat manusia. Yang ketiga, yakhruju ilaihi 'inda maqdamihi al-Madinah, saat dia itu tiba di perbatasan kota Madinah. Kan dia enggak bisa masuk ya. Jadi dia tiba di pinggiran yang enggak bisa masuk dia. Apa yang akan terjadi? Yakhruju ilaihi 'inda maqdamihi al-Madinah rajulun mu'minun min ahliha. Ada seorang laki-laki mukmin dari warga kota Madinah akan keluar mendatangi Dajjal ini. Fayaqulu lahu asyhadu annaka antad Dajjal. Dia mengucapkan kesaksiannya, ya, aku bersaksi bahwasanya kamulah si Dajjal itu. Asyhadu annaka anta ad-Dajjal. Qala Rasulullah SAW, fayakhruju ilaihi yawma idzin rajulun huwa khairun nas au min khairin nas. Pada hari itu saat Dajjal sedang berada di perbatasan kota Madinah, dia akan didatangi oleh laki-laki yang saat itu merupakan laki-laki terbaik yang ada di bumi. Fayaqulu lahu asyhadu annaka ad-Dajjal. Dia berkata, aku bersaksi kamulah si Dajjal itu. Muttafaqun alaih. Jadi ada 3 peristiwa yang dialami oleh manusia ketika itu. Pertama, orang-orang pada lari ke gunung-gunung. Yang kedua, kaum muslimin baru saja perang dengan bangsa Romawi, mengalahkan mereka dan mengumpulkan ghanimah. Tiba-tiba dengar Dajjal keluar, lalu mereka buang ghanimahnya. Dan yang ketiga, mereka mengutuskan 10 orang tim pengintai, pasukan pengintai, untuk memantau pergerakannya Dajjal. Atau itu bagian dari yang kedua ya. Yang ketiga adalah dia akan didatangi setelah
Dajjal itu, karena kan dia pertama kali keluar, apa yang dia tuju? Kota Madinah. Sebagaimana yang dalam penjelasan sebelumnya, begitu dia keluar, ambisinya dia, targetnya dia adalah kota Madinah. Maka begitu dia berada di dekat perbatasannya, dia akan didatangi oleh seorang lelaki mukmin yang mengatakan asyhadu annaka antad dajjal. Kemudian Syekh Abdul Muhsin ghafarallahu lahu menjelaskan beberapa hadis yang membahas tentang hal ini. Wa bayanul ahadits al-waridah fi dzalika ma ya'ti. Awalan an ummi Syariq radhiyallahu anha annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yafirranna an-nasu min ad-dajjal fil jibal. Jadi hadis itu adalah hadisnya seorang sahabiah yang namanya Ummu Syariq radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW mengatakan orang-orang akan melarikan diri mereka dari Dajjal ke gunung-gunung. Qalat Ummu Syariq, ya Rasulullah, fa aina al-arabu yawma idzin? Ummu Syariq bertanya, di mana orang-orang Arab pada hari itu wahai Rasulullah? Qal hum qalil. Mereka sedikit jumlahnya ketika itu. Rawahu Muslim. Yang kedua, an Yusair bin Jabir anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna as-sa'ata la taqumu hatta la yuqsama mirathun wa la yufrah bi ghanimah. Yusair ibn Jabir meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa Nabi bersabda, hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai orang ini bergelimang harta sehingga orang yang dapat warisan tuh tidak dibagi-bagi lagi karena orang sudah berkecukupan semua. Jadi harta warisan tidak lagi dibagi-bagi. Dan orang ketika mendapatkan ghanimah itu enggak kemudian senang karena apa? Sudah berlebih hartanya. Orang akan senang mendapatkan harta manakala dia masih kekurangan. Tapi ketika dia sudah berlebihan hartanya, tidak ada istimewanya apa-apa, dia dapat tambahan harta itu. Tsumma qala biyadihi hakadha, sambil dia menunjuk ke arah negeri Syam, Ibnu Mas'ud mengatakan, aduwwun yajma'una li ahli Syami wa yajma'u lahum ahlu Syam. Ada musuh besar yang sedang mempersiapkan pasukannya untuk menyerbu penduduk negeri Syam. Syam itu meliputi berapa negara? Ayuhal ikhwah. Hari ini meliputi 4 negara ya, apa aja? Lebanon, Suriah, Palestina dan Yordania. Jadi ada musuh besar yang sedang menyiapkan pasukannya untuk menyerbu warga Syam, dan warga Syam pun menyiapkan pasukannya untuk menghadapi musuh besar ini. Ketika mengatakan itu, ketika Nabi, bukan Nabi ya, ini Ibnu Mas'ud yang bilang. Kemudian muridnya Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, siapa namanya? Ada di situ. Yusair bin Jabir. Yusair bin Jabir tanya kepada Ibnu Mas'ud, "Qultu ar-Ruma ta'ni?" Maksudmu orang-orang Romawi itu yang kau maksud sebagai musuh besar? Qala na'am wa takunu 'inda dhakumul qitali raddatun syadidah. Dan ketika kedua pasukan ini bertemu akan terjadi apa ya? Raddatun syadidah itu agak susah terjemahannya. Atfa. Ya, konflik besar itulah istilahnya ya.
pertikaian besar, kira-kira begitu. Fayashtaritul muslimuna syurtatan, atau perang besar. Fayashtaritul muslimuna syurtatan, mereka kemudian mengirim sekelompok pasukan. Jadi pasukannya kaum muslimin ini dipilihkan sekelompok pasukan untuk maju menyerbu. Syurtatan lil maut, dan mereka ini siap mati. Orang kalau sudah memuncak peperangan itu, maka yang menentukan kemenangan itu bukan semata-mata kecanggihan alutsistanya, tapi adalah semangat juangnya, semangat tempurnya itu. Dan hari ini itu kelihatan sekali ya, kelihatan sekali di Palestina sana bagaimana kecanggihan alutsistanya Zionis ternyata nggak bisa menjadikan mereka itu menang melawan pejuang Palestina. Tapi yang menjadikan mereka itu, atau siapapun ya yang berperang itu menang, adalah semangat tempurnya, nyalinya. Kalau nggak ada keberanian ya percuma kan, percuma mau senjatanya canggih kayak apa, dia nggak punya keberanian. Dan keberanian itu muncul manakala dia memperjuangkan yang benar. Ada iman di situ, ada keyakinan kalau mati masuk jannah. Nah kalau dia kan berjuang untuk hidup, mujahidin berjuang untuk dapat mati syahid, gimana mau dilawan? Yang ini memburu kematian, yang itu senantiasa melarikan diri dari kematian. Nah ini juga terulang lagi nanti di akhir zaman. Sebagaimana itu akan senantiasa terulang terus sejak pertama kali Rasulullah SAW berjihad sampai di akhir zaman, selalu ada orang-orang yang seperti itu. Fayashtaritul muslimuna syurtatan lil maut la tarji'u illa ghalibah. Ya, mereka menyiapkan satu pasukan yang siap mati dan tidak akan kembali kecuali menang. Hanya kalau tidak menang ya mati. Tidak ada ceritanya mereka kembali belum menang, tidak. Pokoknya siap mati. Fayaqtatiluna hatta yahjuza bainahumul lailu fayafi'u haula'i wa haula' kullun ghairu ghalibin wa tafna syurtah. Jadi kelompok yang sudah disiapkan untuk menang atau mati tadi itu berangkat maju, dan yang lain-lain juga ikut. Mereka perang seharian sampai malam. Ketika malam menjelang, stop perangnya. Jadi memang ini perangnya perang model klasik. Kalau perang hari ini kan malam tetap ada serangan-serangan ya. Kalau perang-perang zaman dulu itu ketika malam stop ya. Lanjut besok subuh lagi dilanjut. Di sini mereka berhenti dan masing-masing pulang ke campnya. Yang muslimin ke campnya kaum muslimin, yang Romawi ke campnya Romawi. Dan pasukan yang tadi disiapkan untuk menang atau mati itu semuanya terbunuh. Habis ya, watafna asyurta. Ini menunjukkan apa? Dahsyatnya peperangan yang terjadi. Thumma yashtaritul muslimuna syurtatan lil maut. Mereka kemudian menyiapkan lagi kelompok berikutnya yang siap untuk mati. Pokoknya menang atau mati. La tarji'u illa ghalibatan. Tidak boleh kembali kecuali dalam keadaan menang. Fayaqtatiluna hatta yahjuza bainahumul lail. Di hari kedua mereka perang sampai malam menjelang. Fayafi'u haula'i wa haula. Akhirnya masing-masing pasukan musuh maupun pasukan kaum muslimin kembali ke campnya masing-masing, dan pasukan berani mati itu pun gugur semua. Masih belum takluk juga ini. Watafna syurtah. Thumma yashtaritul muslimuna syurtatan lil maut. Kemudian kaum muslimin menyiapkan lagi untuk ketiga kalinya pasukan berani mati, dan seterusnya ya, sama persis. Dan terjadi perang lagi sampai malam, masing-masing kembali dan belum ada yang menang. Dan untuk ketiga kalinya pasukan itu pun gugur semua.
Fa idza kana yaumur rabi', pada hari yang keempat, nahada ilaihim baqiyatu ahli Islam, yang tersisa dari kaum muslimin bangkit melawan Romawi. Fayaj'alullahu dabrata alaihim fayaqtuluna maqtalatan. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan dabrah, maksudnya kekalahan, ya, kepada orang-orang Romawi ini, dan mereka dibabat habis sampai korbannya itu bergelimpangan, yang tewas tidak pernah sebanyak itu. Tidak pernah orang-orang Romawi mengalami korban tewas sebanyak itu. La yura mithluha wa imma qal lam yura mithluha. Intinya kalah telak, kekalahan terbesarnya Romawi ya ketika itu. Hatta inna at-ta'ira la yamurru bi janabatihim fama yukhallifuhum hatta yakhirra maitan. Saking banyaknya bangkainya pasukan Romawi yang tewas dan busuknya bangkai mereka itu, sehingga kalau ada burung lewat di tumpukan bangkai itu, belum selesai melewati tumpukan bangkai dia sudah gak kuat, mati itu burung, jatuh mati dia, saking banyaknya bangkai pasukan Romawi. Fayata'addu banul abi kanu mi'atan fala yajidunahu baqiya minhum illa ar-rajulul wahid. Saking banyaknya korban yang tewas itu, ada keluarga besar yang jumlah anggota keluarganya tadinya 100, ketika dihitung-hitung dari korban yang ada itu, korbannya 99, tinggal satu yang hidup. Jadi 99% tewas kalau dibikin persentase seperti itu. Fa bi ayyi ghanimatin yufrah au ayyu mirathin yuqasam, ya, sehingga apalagi yang akan menjadikan seseorang itu bahagia kalau dapat warisan, ya toh? Keluarganya habis 100 tinggal 1. Kemudian ghanimah apa yang akan membuat mereka bahagia kalau sudah kehabisan anggota keluarga seperti itu. Fa bainama hum kadzalik id sami'u bi ba'sin huwa akbaru min dzalik. Ketika mereka sedang dalam kondisi membagi-bagi ghanimah atau baru selesai perang tadi, baru terdengarlah peristiwa yang lebih besar dari perang besar melawan Romawi ini, yaitu teriakan orang minta tolong, innad dajjal qad khalafahum fi dharariyihim. Dajjal mulai mendatangi anak istri mereka, fayarfuduna ma fi aidihim wa yuqbiluna fayab'atsuna 'asharata fawarisa tali'atan. Ini sudah kita singgung tadi, mereka mencampakkan ghanimah kemudian mengirim 10 orang sebagai tim pengintai, ya, para penunggang kuda. Qala Rasulullah SAW, inni la a'rifu asma'ahum wa asma'a abaihim wa alwana khuyulihim. Aku tahu siapa saja 10 orang itu, namanya siapa, bin siapa, dan warna kudanya apa. Nabi tahu. Ini termasuk mukjizatnya Nabi SAW, yaitu mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Tentunya ini karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tidak ngasih tahu kita, ya, tidak memberitahu siapa namanya. Beliau tahu tapi cuma tidak disampaikan kepada kita, karena memang Allah tidak menyuruh beliau untuk menyampaikan siapa nama-namanya itu. Beliau melanjutkan, hum khairu fawarisa ala dhahril ardi yawma idzin. Ke-10 orang yang dikirim sebagai pasukan pengintai itu adalah
10 penunggang kuda terbaik pada hari itu. 10, ya ibaratnya kalau di satuan tempur terbaik itu pasukan komando ya, Kopassusnya lah kalau TNI itu ya, pasukan terbaik yang benar-benar pilihan itu. Au min khairi fawaris ala dhahril ardi yauma idzin. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis inni la a'rifu asma'ahum wa asma'a abaihim wa alwana khuyulihim. Ketika Nabi tadi mengatakan saya tahu namanya bin siapa dan warna kudanya apa. Kemudian dalam hadis yang lain beliau juga mengatakan fa bainama hum yaqtasimuna al-ghanaim qad 'allaqu suyufahum biz-zaitun. Ketika mereka sedang membagi-bagikan ghanimah di sebelumnya ya, di pembahasan yang pertama, bukan yang hari ini, bukan yang daurah kali ini, yang sebelumnya. Ketika mereka sedang membagi-bagikan ghanimah, kemudian mereka gantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Kedua hadis ini kalau kita gabungkan artinya mereka perangnya masih pakai alat-alat klasik ya, pakai pedang, pakai kuda. Yadullu ala anna al-qitala fi akhir zaman sayakunu al-khuyuli wa bis-suyuf. Nah, apakah berarti hanya pakai itu, tidak pakai senjata lain atau kendaraan lain? Allahu a'lam. Qala syekhuna wa hal sayakunu al-qitalu bihi ma faqat amma wasailil qitalil haditsah la ya'lamu dzalika illallah. Hanya Allah yang tahu apakah hanya pakai itu atau pakai senjata modern lainnya. Allahu a'lam. Qala Rasulullah SAW, hadis yang ketiga dalam bab ini, yakhrujud dajjalu fayatawajjahu qibalahu rajulun minal mu'minin. Dajjal nanti akan keluar, kemudian dia dihadapi oleh seorang lelaki dari kalangan orang-orang mukmin. Fatalaqahul masalih, ay masalihud dajjal, fayaquluna lah aina ta'mid. Masalih itu pasukan pengawalnya Dajjal yang bersenjata itu akan menghadang orang ini yang mau menghadap Dajjal ini. Ditanya, kamu mau kemana? Dihadang oleh bodyguardnya lah istilahnya. Fayaqulu a'midu ila hadzal ladzi kharaj. Saya mau menghadap orang yang baru saja muncul ini, keluar ini. Maksudnya Dajjal. Fayaquluna lah awama tu'minu bi rabbina. Loh, apakah kamu belum beriman terhadap Rabb kami, Tuhan kami? Maksudnya Dajjal itu. Karena ini adalah pendukungnya, pengikutnya. Fayaqulu ma bi rabbina khafa. Tuhan kami bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Kami tahu ciri-cirinya, kami tahu. Fayaqulun uqtulu. Maka para pengawalnya Dajjal ini memerintahkan, udah kita bunuh saja orang ini. Dia nggak percaya dengan Tuhan kita. Kalau gitu kita habisi aja dia. Tapi ada sebagian dari mereka yang kemudian protes. Fayaqulu ba'dhum li ba'dhin alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan duna. Loh, kan Tuhan kalian melarang kalian untuk membunuh seseorang tanpa izinnya dia. Enggak boleh langsung dihakimi begini. Biarkan dia yang memerintahkan. Fayantaliquna bihi ila Dajjal. Akhirnya para pengawalnya itu membawa laki-laki ini menghadap kepada Ad-Dajjal. Fa idza ra'ahu al-mu'minu qala ya ayyuhan nas hadza ad-dajjal alladhi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia melihat Dajjal, orang yang ada di situ diceramain semua sama dia. Wahai saudara-saudara sekalian, inilah yang dimaksud Dajjal oleh Rasulullah itu. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai Dajjal itu ya ini orangnya. Faya'murud Dajjalu bihi fayushabbah. Setelah dia bilang begitu, Dajjal menyuruh agar orang ini ditelentangkan, ditelungkupkan, disuruh
tidur perutnya di atas perutnya, telungkup ya, tengkurap istilahnya. Fayushabbah fayaqul khudhuhu wa shujjuh, tangkap orang ini, pegang dia dan lukai kepalanya, pukul kepalanya. Fayusa'u dhahruhu wa batnuhu darban, kemudian setelah dipukul kepalanya, dicambuki punggung dan perutnya, disiksa. Fayaqul awama tu'minu bi, ayo sekarang kamu percaya enggak kepadaku? Maksudnya kepadaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan, karena dia mengaku sebagai Tuhan. Fayaqulu antal masihul kadzdzab. Iya, kamulah yang dimaksud dengan al-masih al-kadzdzab, pendusta itu. Fayu'maru bihi fayunsharu atau fayusharu bil mi'syar min mafriqihi hatta yufarraqa baina rijlaihi. Maka Dajjal menyuruh agar orang ini digergaji dari tengah-tengah kepalanya. Kadang-kadang orang itu punya rambut yang belah di tengah itu ya. Belahan itu namanya mafriq. Mafriq itu adalah belahan rambutnya di tengah-tengah, digergaji sampai terbelah jadi dua. Kakinya satu di sini, satu di sini. Kemudian Dajjal lewat di antara dua potongan tubuhnya itu. Thumma yamshi ad-dajjalu bainal qit'ataini, thumma yaqulu lahu qum fayastawi qa'imah. Setelah dilewati kedua potongan tubuhnya itu menunjukkan benar-benar sudah dibelah dua, mati sudah. Dajjal lewat, dia bilang, "Qum, berdiri kamu." Set, berdiri dari orang lagi, sempurna lagi. Sampai saat ini Allah masih berikan dia kemampuan luar biasa itu. Tapi sebentar lagi expire. Ya, tinggal terakhir ini. Tsumma yaqulu lahu atu'minu bi, ayo sekarang kau percaya enggak kalau aku ini benar-benar Tuhanmu? Sudah bisa matikan kamu dan menghidupkan lagi loh. Fayaqulu mazdattu fika illa basiratan, justru aku semakin yakin siapa kamu sebenarnya. Tsumma yaqulu lahu, tsumma yaqul ya ayyuhan nas innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Dia kembali ceramah kepada orang-orang yang ada di situ. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah sesungguhnya dia nggak akan bisa ngapa-ngapakan siapapun setelahku. Aku ini terakhir, ya, eksperimen terakhirnya dia itu sama saya. Habis ini dia nggak bisa lagi ngapa-ngapakan orang lain. Bahkan dia nggak bisa membunuh orang ini lagi setelah itu. Fayakhudhuhu ad-dajjalu liyadhbahah. Nah, setelah itu Dajjal pegang orang ini mau disembelih sama si Dajjal, mau dibunuh. Fayuj'alu ma baina raqabatihi ila tarquwatihi nuhasan fala yastati'u ilaihi sabila. Maka Allah lindungi pemuda ini dengan menciptakan adanya lapisan tembaga yang mengelilingi lehernya sampai ke turkuah, itu tulang yang ya apa namanya, tulang apa nih? Ada dokter nggak di sini? Istilahnya apa? Yang nongol di sini nih, selangka ya, apa? Selangkangan apa selangka ya? Selangka ya. Pokoknya inilah. Ini bahasa Arabnya turkuah. Itu disebut dalam hadis. Ya, salah satunya dalam hadis ini, dalam hadis yang lain ketika bercerita tentang Khawarij. Ya, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Taraqi itu jamak dari turquwah. Bahkan ada dalam ayat Al-Qur'an, kalla idza balaghatit taraq. At-taraq itu jamak dari turquwah. Ya, ketika nyawa udah nyampe ke sini, udah dekatnya. Jadi dekat-dekat dengan mau keluar itu. Wa qila man raq. Ditanya orang-orang yang sudah nyawanya sampai di sini itu, siapa yang bisa ngobatin kamu sekarang? Tidak ada yang bisa ngobatin. Jadi ini namanya at-tarquwah. Dari sini sampai lehernya terlindung oleh lapisan tembaga, nggak bisa disembelih oleh Dajjal, nggak bisa dibunuh.
Fayakhudhu biyadayhi wa rijlaihi fayaqdhifu bihi. Akhirnya karena nggak bisa disembelih, dipegang kedua kaki dan tangannya. Bisa dibayangkan ya, orang dipegang kedua kaki dan tangannya itu gimana kira-kira? Ya kayak kambing dibawa itu mau dipotong gitu kira-kira. Lalu dia campakkan ke dalam apa yang terlihat sebagai apinya Dajjal, yang sebetulnya adalah air. Fayahsibun nasu annama qadhafahu ilan nar wa innama ulqiya fil jannah. Orang-orang mengira dia dicampakkan ke dalam api, padahal sebetulnya dia dimasukkan ke dalam jannahnya Dajjal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersabda, hadza a'zamun nasi syahadatan 'inda rabbil alamin. Inilah orang yang kesaksiannya paling agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau dia mendapatkan syahadah, mati syahid. Yang paling agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Hal hadis rawahu Muslim. Hadis yang keempat, qala Rasulullah SAW 'anid Dajjal. Nabi juga bercerita tentang Dajjal, fayantahi ila ba'dis sibah. Dajjal ketika keluar akan mendatangi kota Madinah itu, dia tidak bisa masuk dan dia hanya parkir bersama pasukannya di padang garam. As-sibah itu jamak dari as-sabikhah, daerah yang asin, ya, padang garam lah istilahnya. Allati talil Madinah, nanti ada gambarnya ya, yang itu berbatasan dengan kota Madinah. Fayakhruju ilaihi yawma idzin rajulun huwa khairun nas au min khairin nas. Ya. Artinya setelah itu dia akan didatangi oleh orang yang terbaik pada saat itu, dan dia berkata, orang ini, asyhadu annaka dajjalul ladzi haddatsana Rasulullah SAW haditsa. Aku bersaksi kamulah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Fayaqulu Dajjal, ara'aitum in qataltu hadza thumma ahyaituhu atasyakkuna fil amr. Dia berkata kepada pengikutnya Dajjal ini, seandainya aku akan bunuh orang ini, aku bunuh dia, lalu aku hidupkan kembali, kalian masih ragu kalau aku adalah Tuhan kalian? Mereka bilang tidak. Mereka ini pengikutnya Dajjal yang bilang gitu. Fayaqtuluhu thumma yuhyi. Akhirnya dia bunuh orang ini, lalu dia hidupkan lagi. Ketika dihidupkan lagi, justru orang itu berkata, wallahi ma kuntu fika qattu ashadda basiratan minnil an. Justru aku tidak pernah merasa yakin siapa kamu sesungguhnya sebagaimana setelah kamu hidupkan aku kembali. Tambah yakin, hakul yakin, kamulah yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai Dajjal itu. Fayuridu Dajjalu an yaqtulahu fala yusallatu alaihi. Muttafaqun alaih. Setelah itu Dajjal ingin menghabisinya, tapi dia enggak diberi kemampuan untuk menghabisi. Jadi puncak kesaktiannya, tanda kutip ini ya, puncak kesaktiannya Dajjal itu adalah ketika dia memerintahkan orang ini dibelah jadi dua, dia lewati potongan tubuhnya, kemudian dia suruh hidup. Itu sudah selesai di situ. Habis itu dia nggak bisa apa-apakan lagi. Lah orang ini maupun orang lainnya, semuanya nggak bisa dia bunuh, nggak bisa dia sakiti lagi. Baik, kita cek petanya ada di mana ini. Nah, ini ya. Tadi kan dibilang as-sibah. As-sibah itu jamak dari sabikhah. Daerah sini ini termasuk salah satu dari sabikhah yang akan menjadi tempat parkirnya pasukannya Dajjal dan pasukannya. Madinah di mana? Ini Masjid Nabawi ini. Masjid Nabawi, batas area kota Madinah itu kira-kira sampai sinilah ya, sekitaran sini. Sekitaran sini nih, Madinah. Jadi ini sudah di luar area tanah sucinya. Sekarang masih masuk bagian administratifnya kota Madinah memang,
tapi bukan di tanah sucinya. Ya, karena kan namanya kota itu kan meluas secara administratif. Adapun area tanah sucinya tetap segitu. Dari zaman dulu sampai akhir zaman nggak tambah nggak kurang. Makkah juga begitu. Yang masuk kategori tanah suci itu ya cuma segitu. Walaupun secara administratif dia meluas, bahkan Jeddah itu masuk bagian dari kota Mekah sebetulnya secara administratif. Tapi kalau kita bicara Madinah dalam pengertian tanah sucinya, maka daerah ini tidak masuk dalam tanah suci Madinah, karena Dajjal nggak bisa masuk ke kota Madinah, yang maksudnya adalah tanah sucinya Madinah tadi itu. Taib. Itu berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan sikap umat manusia ketika Dajjal itu keluar. Bab berikutnya adalah sur'atu masyi al-masih ad-dajjal fil ard. Kecepatan perjalanannya Dajjal di muka bumi. Secepat apa dia itu keliling dunia. Ini memang keliling dunia benar nih jamaah. Ya. Qala Syekh rahimahullah ghafarallahu lah, awalan masyul masih ad-dajjal fil ardi sari'. Syabbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sur'ata mashyihi bi sur'ati masyil ghaimi idza istadbarathu ar-rih. Jadi jalannya Dajjal itu cepat. Sama Nabi diumpamakan seperti cepatnya perjalanan awan yang ditiup angin. Awan yang mendung itu kan kalau menyelimuti kan cepat, luas sekali areanya. Dalam waktu singkat mendung sampai sana, gelap semua. Ya secepat itu kira-kira. Perumpamaannya itu secepat itu. Qala Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma, sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma mengatakan, qulna ya Rasulullah wa ma isra'uhu fil ard. Dia bertanya kepada Rasulullah, secepat apakah perjalanannya Dajjal di muka bumi itu wahai Rasulullah? Qala kal ghaith istadbarathu ar-rih. Seperti awan yang ditiup oleh angin, cepat. Rawahu Muslim. Yang kedua, min sur'ati mashyihi fil ard la yad'u qaryatan illa habataha fi 40 lailatan ghaira Makkah wal Madinah fahuma muharramatani alaih. Saking cepatnya, hanya dalam 40 hari dia sudah melewati semua kota dan desa yang ada di muka bumi. Hanya dalam 40 hari juga. Padahal ada berapa juta kota dan desa di muka bumi. Indonesia aja ada berapa coba? Baru Indonesia tuh, belum benua Eropa, Asia, Afrika, Australia, Amerika, semuanya dilewatin sama Dajjal. Kecuali 2 kota tok, Makkah dan Madinah. Kedua kota ini diharamkan oleh Allah untuk dimasuki oleh Dajjal. Dan ini menunjukkan keutamaan 2 tanah suci tersebut. Riyadh masuk enggak? Masuk. Jeddah masuk. Jangan Jeddah, Jurf tadi ya, yang Sabiqah itu aja didatengin sama Dajjal. Jadi hanya tanah sucinya yang enggak masuk. Yang lain-lain masuk semua. Madiun masuk lah. Ya. Dari Sabang sampai Merauke masuk semua. Ya, mafhumnya hadis ini semua kota dan desa. Nabi nggak perlu mencontohkan karena terlalu banyak kalau disebut satu persatu. Dan orang juga nggak paham disebut Madiun. Madiun apa Rasulullah? Bingung sahabatnya ya. Pokoknya semua kota dan desa akan dilewati oleh Dajjal kecuali tanah suci Makkah dan tanah suci Madinah. Siap-siap. Min sur'ati mashyihi. Naam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhbiran amma qalahu Tamimun ad-Dari radhiyallahu anhu 'anid Dajjal. Ya, Nabi kemudian menceritakan kembali
apa yang dikisahkan oleh Tamim Ad-Dari tentang Dajjal ya. Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih. Dajjal sempat mengatakan, aku akan ceritakan kalian siapa diriku, akulah al-masih. Wa inni ushiku an yu'dzana li fil khuruj, dan aku tidak lama lagi diizinkan keluar. Fa akhruja fa asira fil ard, aku akan keluar, aku akan berjalan keliling dunia. Fala ad'a qaryatan illa habattuha fi 40 lailah, tidak akan ada satu desa pun yang kulewatkan. Artinya enggak dikunjungi. Artinya aku akan mengunjungi semua kota dan desa fi 40 lailah, hanya dalam kurun waktu 40 malam. Ghaira Makkah wa Taibah, kecuali Makkah dan Taibah. Nah, Taibah itu artinya Madinah. Jadi nama lainnya kota Madinah itu, satu Al-Madinah itu sendiri, yang kedua Taibah, yang ketiga Tabah. Ya, Tabah, Taibah, Al-Madinah. Qaryah ta'kulul qura, julukan lainnya. Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan untuk hijrah ke suatu negeri yang akan melahap negeri-negeri lainnya. Artinya negeri-negeri lain akan tunduk semua. Pusat pemerintahan. Artinya semuanya akan takluk dan diperintah di bawah kota Madinah. Sebagaimana itu terjadi di masa Rasulullah maupun di zamannya 3 khalifah pengganti beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman. Sejak Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, pusat pemerintahannya Daulah Islamiyah itu ada di Madinah. Di masanya Ali bin Abi Thalib pindah ke Kufah sekitar 4,5 tahun karena beliau tinggalnya di Kufah. Habis itu beliau dibunuh, lalu pindah ke negeri Syam, ke Damaskus selama sekitar 90-an tahun berikutnya, sampai itu runtuh. Daulah Bani Umayyah runtuh tahun 132 Hijriah, diambil alih oleh Bani Abbas, pindah lagi ibu kota daulahnya itu ke Baghdad, Irak. Baik. Jadi Madinah itu nama lainnya adalah Madinah, Tabah, Taibah, dijuluki juga sebagai qaryatun ta'kulul qura. Adapun namanya sebelum Islam apa? Yathrib ya. Ada juga dalam Al-Qur'an itu. Ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u, di surat Al-Ahzab. Hai warga Yathrib, kalian enggak bisa lagi tinggal di sini, pulang aja ke daerah masing-masing, itu katanya orang-orang munafik. Baik. Ghaira Makkah wa Taibah fahuma muharramatani alayya kiltahuma, karena kedua kota itu, kata Dajjal, terlarang bagiku. Kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun. Tiap kali aku ingin masuk ke salah satunya, mau Makkah ataupun Madinah, aku dihadang oleh malaikat, katanya Dajjal. Biyadihi sayfu saltan, dan di tangan malaikat ini ada pedang yang terhunus. Yasudduni anha, dia menghalang-halangiku untuk masuk ke kota Makkah ataupun kota Madinah. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatan yahrusunaha, dan di setiap lorongnya kota Madinah ataupun kota Makkah, setiap jalannya, setiap celahnya ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Jadi benar-benar dijaga oleh malaikat. Dajjal enggak bisa masuk. Itu hadis riwayat Muslim. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa yatadanna fayakhudul bilad atau fayakhudul bilada baladan balada wa hisnan hisna wa iqliman iqlima wa quratan qurata wa la yabqa baladun minal biladi illa wati'ahu bi khaylihi wa rajlihi ghaira Makkah wal Madinah. Dajjal pun mulai mendekati negeri demi negeri satu persatu, benteng demi benteng dia dekati, dia taklukkan wilayah demi wilayah ya. Jadi ada yang istilahnya iklim, ada yang istilahnya qurah. Iklim itu wilayah, qurah itu wilayah yang lebih besar lagi,
Saya nggak tahu istilahnya apa dalam bahasa Indonesia. Mungkin benua, mungkin gitu ya. Wala yabqa baladun minal biladi illa wati'ah. Tidak ada satu kota, satu daerah melainkan dia akan masuki dengan pasukan berkudanya ataupun pasukan infanterinya. Apa infanteri itu? Apa artinya infanteri? Pejalan kaki. Jadi orang yang jalan kaki. Kalau berkuda namanya kavaleri. Ada lagi namanya artileri. Jadi itu istilah-istilah militer itu. Jadi ada pasukan berkuda, ada pasukan pejalan kaki. Dajjal juga punya itu. Punya pasukan berkuda, punya pasukan pejalan kaki. Semua akan dia lewati dengan pasukannya kecuali Makkah dan Madinah. Itu dikutip oleh itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ada yang mengatakan maksud dari Dajjal akan mengajak pasukan berkudanya maupun pejalan kakinya itu kiasan artinya. Artinya kiasan, dia akan masuki taklukkan negeri-negeri itu dengan sekuat tenaga. Intinya gitu. Itu juga bisa juga dalam bahasa menggunakan kata-kata kiasan itu bisa. Dalam Al-Quran juga Allah memerintahkan iblis, wastafziz man istata'ta minhum bihaulik wa ajlib alaihim bikhailika wa rajilik. Jadi kerahkanlah, kata Allah. Allah nantang iblis ini, kerahkanlah pasukan berkudamu maupun pejalan kakimu untuk menyesatkan umat manusia itu. Jadi intinya Dajjal akan sekuat tenaga menaklukkan wilayah-wilayah itu satu persatu. Berikutnya, Al-Masihud Dajjal la yadkhulu Makkah wal Madinah. Ini penjelasan tentang bahwasanya Al-Masih Ad-Dajjal tidak akan masuk ke kota Makkah dan juga tidak akan masuk ke kota Madinah. Qala Syekh ghafarallahu lah, yasirul Masihud Dajjal fil ardi wa yadkhulu buldanaha. Al-Masih Ad-Dajjal akan keliling dunia dan masuk ke berbagai penjurunya kecuali Makkah dan Madinah. Kedua kota ini adalah kota yang agung yang Allah haramkan untuk dimasuki oleh Dajjal. Berikut ini adalah penjelasan atau hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Awalan qala Rasulullah SAW, laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu kota pun melainkan akan disinggahi oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Walaysa naqbun min anqabiha illa alaihi al-malaikah saffina tahrusuha. Muttafaqun alaih. Dan di setiap lorong-lorongnya, gang-gangnya di kota Makkah dan kota Madinah itu ada malaikat yang berbaris menjaganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, qala Rasulullah SAW, innal madinata musyabbakatun bil malaikah. Kota Madinah itu dijaga ketat, istilahnya pagar betis mungkin lah ya, musyabbak ya, sesuatu yang dempet-dempetan kayak pagar betis gitu ya istilah kitanya. Pagar betisnya adalah malaikat. Ala kulli naqbin minha malakani yahrusaniha. Di setiap lorongnya ada dua malaikat yang menjaganya. La yadkhuluha ta'un walad dajjal. Kota Madinah tidak akan dimasuki wabah ta'un ataupun wabah ataupun dajjal. Wabah ta'un itu apa? Ta'un itu jenis penyakit mirip dengan penyakit pes. Tahu penyakit pes? Yang disebarkan oleh tikus gitu ya. Itu wabah yang mematikan. Dan salah satu kelebihannya kota Madinah adalah dia bebas dari wabah ini, wabah ta'un ini. Man aradaha bisu'in adzabahu Allah kama yadzubul milhu fil ma. Ini ada keutamaan lain kota Madinah di sini.
Pertama, dia nggak dimasuki Dajjal. Kedua, dia bebas dari wabah taun yang mematikan. Dan yang ketiga, ancaman bagi orang yang berniat jahat terhadap kota Madinah. Orang yang punya rencana buruk tentang kota Madinah, Allah akan binasakan dia. Allah akan habisi dia seperti habisnya garam yang masuk ke dalam air. Adzabahullah kama yadzubul milhu fil ma. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ketiga, hadis yang ketiga, qala Rasulullah SAW, ala anqabil madinati malaikatun, di ganggangnya, lorong-lorongnya kota Madinah itu ada malaikat-malaikat, la yadkhuluha ta'un walad dajjal. Dia tidak akan dimasuki oleh taun dan juga tidak akan dimasuki oleh dajjal. Ini dalam hadis muttafaqun alaih min hadis Abi Hurairah. Taib. Jadi ada berapa kelebihan kota Madinah di sini? Satu, tidak dimasuki oleh dajjal. Dua, bebas dari wabah taun. Tiga, yang berniat buruk akan dibinasakan. Orang yang punya rencana tidak baik terhadap kota Madinah itu akan dibinasakan. Selain yang tiga ini masih ada lagi fadilah-fadilah lain. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahihul Bukhari itu mencantumkan bab Fadailul Madinah, atau bahkan kitab namanya, Kitab Fadailul Madinah. Di bawahnya ada banyak bab keutamaan-keutamaan kota Madinah. Ada keutamaan-keutamaannya yang tidak ada pada kota Makkah. Ada. Jadi ada keutamaan yang sifatnya dua-duanya punya. Saya tidak dimasukin Dajjal itu dua-duanya memiliki keutamaan itu, ya. Tapi ada yang itu hanya dimiliki oleh salah satunya. Apakah itu kota Madinah saja yang punya atau kota Makkah saja yang punya? Salah satu yang hanya dimiliki oleh kota Madinah adalah tidak akan dimasuki oleh taun. Kemudian man aradaha bisu'in adzabahullah kama yadzubul milhu fil ma. Kemudian yang lain adalah kota Madinah ini akan berguncang 3 kali. Nanti akan ada pembahasan, ya. Akan berguncang 3 kali. Ketika Dajjal itu datang mendekat, ada gempa 3 kali gitu. Orang-orang busuknya akan keluar semua dari Madinah. Munafikinnya, kafirnya keluar semua, gabung sama Dajjal. Yang tersisa hanya yang baik-baik toh. Inilah yang dimaksud dengan iman itu akan kembali bersarang di Madinah. Jadi nggak ada lagi orang yang jelek di Madinah ketika itu. Hanya ada orang-orang baik. Ya, kama sayati ma'ana. Baik. Berikutnya, Al-Madinah la yadkhuluha ru'bul masihid dajjal. Ini kelebihan lainnya kota Madinah. Orang-orang yang ada di Madinah itu tidak merasa ketakutan ketika mendengar Dajjal itu keluar. Walaupun tidak ketemu, ada kalanya kita tuh ketakutan dulu, belum lihat sudah ketakutan. Ini ada serangan ini, ketakutan kita. Padahal kita belum lihat, ya. Nah, ini ketakutan aja enggak. Ini salah satu fadilah min fadailil Madinah. Syekh mengatakan di sini min fadlillah 'alal mu'minina fil Madinah. Salah satu karunia Allah bagi orang-orang beriman yang tinggal di kota Madinah sampai akhir zaman nanti. Bukan yang sekarang, ya, karena sekarang belum keluar Dajjalnya, tapi yang dimaksud di sini adalah di akhir zaman nanti. Annal Masih ad-Dajjal idza kharaj la yafza'un wa la yakhafuna minhu. Ketika Dajjal itu keluar, semua orang selain orang Madinah ketakutan. Orang Madinah tidak merasakan ketakutan, tidak cemas. An Abi Bakr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal,
Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah itu bukan Abu Bakrah Siddiq lain ya. Abu Bakrah itu nama aslinya Nufai' ibn Harith Al-Thaqafi. Nufai' ibn Al-Harith Al-Thaqafi, Abu Bakrah dari Taif ini aslinya. Dia masuk Islamnya agak belakangan, tahun ke 9 Hijriah baru masuk Islam. Bareng dengan penduduk-penduduk Taif yang lain. Habis dikepung 1 bulan sama Rasulullah, nggak mau takluk, ditinggal sama Rasulullah, nggak lama masuk Islam. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, la yadkhulul madinata ru'bul masihid dajjal, laha yawma idzin 7 abwabin, ala kulli babin malakan. Kota Madinah tidak akan dihampiri oleh rasa takut warganya ya. Tidak akan ketakutan saat Dajjal itu keluar. Di Madinah ada 7 gerbang pada hari itu. Di tiap gerbangnya ada 2 malaikat yang menjaganya. Jadi ini ada tambahan informasi. Tadi kan disebutkan di tiap-tiap lorongnya, kita nggak tahu berapa jumlah lorongnya. Katanya ada malaikat ya, di sini disebutkan ada 7 gerbang masuknya kota Madinah. 7 abwab. Di tiap pintunya ada 2 malaikat yang menjaga. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Qala Syekh ghafarallahu lahu, wa idza nazala fil juruf. Tadi kita sebut-sebut ya, juruf. Ketika Dajjal dan pasukannya itu sampai di daerah yang namanya Juruf tadi, yang merupakan padang garam berbatasan dengan tanah suci Madinah, nahiyatal Madinah tarjuful madinatu 3 rajafat. Ini yang tadi Anda sebut, Madinah akan berguncang 3 kali. Itu ketika Dajjal sampai di Sabihah Al-Jurf, di padang garam Al-Jurf. Dekat banget itu. Sekarang ini kalau antum ada yang umroh kemudian berkunjung ke Syuhada Uhud, itu posisinya dekat, nggak nyampe 1 kilo dari situ, atau paling banter 1 kilometer lah dari ini ada di sini nanti ya. Nah, ini Jabal Uhud kan, ini yang bulat ini di tengah-tengah, ini areanya Syuhada Uhud itu. Ini di sini nih, paling 1 kilometer nih jalannya. Inilah yang namanya Sabiqah Al-Juruf. Dia akan singgah di sini Dajjal dan Madinah akan berguncang 3 kali ya. Ada gempa 3 kali. Apa yang terjadi? Orang-orang jahatnya, orang-orang kafirnya keluar semua. Fatarjuful madinatu 3 rajafatin yakhruju ilaihi minha kullu kafirin wa munafiq. Orang-orang munafik, orang-orang kafir yang awalnya masih ada di dalam Madinah bakalan keluar semua bergabung dengan Dajjal. Inilah yang dimaksud dalam hadis lain ketika Nabi mengatakan innal madinata tanfi khabathaha. Kota Madinah itu nanti akan membuang, mengusir orang-orang jahatnya. Kama yanfil kir khabathal hadid wal dhahab wal fiddah. Sebagaimana semburannya apinya pandai besi itu akan membersihkan besi dari karat-karatnya, atau membersihkan emas atau membersihkan perak dari campuran-campurannya. Jadi Madinah ini akan pure, murni, hanya dihuni oleh orang beriman. Tidak ada orang munafik, tidak ada orang kafir nanti. Kalau sekarang mungkin masih ada orang munafik. Munafik kan tidak kelihatan. Ya, orang kafir boleh jadi ada di dalam kota Madinah. Ya, orang yang menyembunyikan kekafirannya atau yang murtad tapi belum ketangkap sehingga dia masih tinggal di Madinah, mungkin ada. Tapi nanti di akhir zaman dengan guncangan 3 kali itu, ini akan keluar semua. Hanya tersisa orang-orang yang beriman. Ini hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, "Tsumma tarjuful Madinah."
Nabi bilang kemudian Nabi Nuh akan berguncang, ayyahsulu laha zalzalatun ba'da ukhra. Guncang, berhenti. Guncang lagi, berhenti. Guncang lagi, berhenti. 3 kali gitu. Ya. Hatta yakhruja minha man laysa mukhlishan fi imanihi. Fungsi dari gempa-gempa tadi yang 3 kali itu adalah untuk mengusir semua yang tidak murni keimanannya. Ya, yang tidak benar-benar mukmin itu akan keluar semuanya. Wa baqiya bihal mu'minul khalis fala yusallatu alaihi dajjal. Sehingga yang tersisa di kota Madinah hanya orang-orang yang benar-benar beriman, dan Dajjal enggak bisa lagi menguasai Madinah ketika itu. Ibn Hajar melanjutkan, wala yu'aridu hadza ma fi hadits Abi Bakrah al-madhi. Ini enggak kontradiksi dengan hadisnya Abu Bakrah yang sebelumnya. Apa kata Abu Bakrah tadi? La yadkhulul madinata ru'bud dajjal. Warga Madinah tidak akan merasakan ketakutan terhadap Dajjal. Terus gempa tadi itu gimana? Apa enggak ketakutan itu gempanya? Li'anna al-murada bir-ra'b ma yahdutsu min al-faza' min dzikrihi wal khaufi min 'utuwihi. Yang dimaksud dengan tidak akan merasakan takut terhadap Dajjal itu, mereka tidak ketakutan kalau Dajjal itu nanti ketika keluar bakal menyakiti mereka. Enggak ada kekhawatiran ke arah sana. Sebagaimana tidak ada kekhawatiran ketika mereka membahas tentang Dajjal itu enggak ketakutan gitu loh. Tapi ini di akhir zaman ya, di akhir zaman. Kalau di masa sahabat cerita tentang Dajjal mereka ketakutan. Tapi nanti di akhir zaman mereka membahas Dajjal itu santai, enggak kemudian deg-degan, cemas, enggak. Dan tidak merasa khawatir terhadap kejahatannya Dajjal selama mereka berada dalam area tanah suci kota Madinah. Jadi nggak ada kontradiksi dengan terjadinya gempa. Jadi takut bukan karena Dajjal, tapi karena gempanya. Ya, jadi yang membuat mereka takut ya mungkin gempanya, bukan Dajjalnya itu sendiri. Idzan hadha huwal ma'na la rajfah allati taqa'u bizzalzalati li ikhraji man laysa bimukhlis. Wa qala al-Qurani, salah satu ulama yang namanya al-Qurani rahimahullah, wafat tahun 893 Hijriah. Beliau mengatakan, fa in qult illam yadkhul ru'buhu al-madinata fa kaifa kharaja ahlul kufri wan nifaq. Kalaulah memang warga Madinah tidak ketakutan ketika Dajjal itu muncul, lantas bagaimana orang-orang munafik, orang-orang kafir sampai keluar dari Madinah? Mereka tidak ketakutan di dalam Madinah. Kenapa mereka harus keluar dari Madinah? Qultu, dijawab oleh Al-Qurani. Barangkali ada yang muskil gitu ya dalam memahami hadis ini, ada yang bingung, ini kok kayaknya agak enggak sinkron. Beliau jelaskan, alladzina kharaju innama kharaju khaufan minaz zalzalah. Mereka-mereka yang keluar kabur itu kaburnya karena takut dengan gempanya, bukan karena takut dengan Dajjalnya. Wa tama'an fi ma indahu minal jannati wal khair. Dan mereka kabur meninggalkan kota Madinah karena melihat Dajjal itu membawa perbendaharaan dunia. Banyak harta yang dia bawa itu mereka pada kepingin mendapatkan hartanya Dajjal, makanya dia keluar mendatangi Dajjal. Itu penjelasan seputar bagaimana orang-orang Madinah tidak ketakutan terhadap Ad-Dajjal. Baik. Bab berikutnya al-makanul ladzi yanziluhul masihud dajjal. Ini sisa berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Baik. Al-makanul ladzi yanziluhul masihud dajjal nahiyatal Madinah. Tempat yang akan disinggahi
di tempat apa dia akan singgah Dajjal itu, di pinggirannya Madinah. Dia tinggalnya di mana? Idza kharaja al-masihud dajjal takunu himmatuhu wa qasduhu al-Madinah fala yastati'u dukhulaha wala dukhul Makkah wa yadkhulu buldan al-ardi jami'an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah, muttafaqun alaih. Intinya tadi sudah disebutkan bahwa ketika Dajjal itu keluar, pertama-tama targetnya dia akan datang ke Madinah. Ya. Dia tapi nggak bisa masuk ke Madinah dan dia juga nggak bisa masuk ke Makkah. Namun dia akan masuk ke seluruh penjuru dunia. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Nabi tadi ya. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan disinggahi oleh Dajjal kecuali Makkah dan Al-Madinah, muttafaqun alaih. Setelah itu, setelah dia nggak berhasil masuk Makkah, dia nggak berhasil masuk Madinah dan sudah keliling dunia, mafhumnya itu. Tsumma yanzilu nahiyatal Madinah. Dia akan bermarkas di pinggiran luar ya, bukan pinggiran dalam ya, pinggiran yang luar kota Madinah, di luar perbatasan ini, kharijah hududil haram, di luar batas tanah sucinya, fi sabakhatil juruf khalfa jabali Uhud, di padang garam yang namanya Al-Juruf, dan sampai sekarang namanya masih Al-Juruf. Nama mungkin istilahnya di kita itu semacam kayak kelurahan gitulah ya, kelurahan Al-Juruf namanya. Sampai hari ini masih disebutkan seperti itu. Yang terletak di belakangnya Gunung Uhud. Tsumma tasriful malaikatu wajhahu qibala Syam fayahlik hunak. Setelah dia bermarkas di situ, malaikat akan mengarahkan dia untuk pergi ke negeri Syam, dan di sanalah dia akan dibunuh. Jadi dia akan bermarkas itu setelah keliling dunia. Zahir hadisnya mengarah seperti itu. Awal dia datang dulu nggak bisa masuk, Mekah nggak bisa masuk juga, keliling dunia dia. Semua sudah dia lewati, baru dia kembali lagi ingin bermarkas di pinggiran kota Madinah, di luar wilayah tanah suci. Kemudian oleh malaikat dihalau untuk pindah ke negeri Syam, dan akhirnya dia akan dibunuh oleh Isa al-Masih di sana. Qala Syekh, wa ja'at al-ahaditsu bi wasfil makan alladhi yanziluhu fil Madinah wa hiya kattali. Dalam hadis-hadis disebutkan ciri-ciri tempat yang akan disinggahi oleh Dajjal di pinggiran kota Madinah itu, yaitu sebagai berikut. Awalan, yanzilu fi nahiyatil Madinah ay janibiha. Dia tidak turun di tengah-tengahnya, tapi turun di pinggirnya, karena emang tidak boleh masuk. Qala Rasulullah SAW, hatta yanzila fi nahiyatil Madinah, sehingga akhirnya Dajjal itu tiba di pinggir kota Madinah. Hadis rawahul Bukhari. Thaniyan yanzilu dubura jabali Uhudin ay khalfahu. Dia akan singgah di belakang gunung Uhud. Jadi kalau ada yang tanya pinggirnya Madinah yang mana ini, pinggirnya yang utara, selatan, timur, barat, didetailkan lagi sama Rasulullah, yang belakangnya gunung Uhud, bukan yang lain-lain. Jadi arahnya arah utara. Wa Uhud jabalun syamal al-Madinah. Uhud itu sendiri gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Yab'udu 'anil Masjidin Nabawi 4 km. Jaraknya dari Masjid Nabawi hanya 4 kilo. Dan Madinah itu ayolah ikhwah, dulu luasnya ya cuman seluas area Masjid Nabawi dan pelatarannya hari ini. Kota Madinah zaman dulu, zaman Nabi itu, perkampungannya itu ya hanya seluas luasnya Masjid Nabawi plus pelatarannya hari ini, nggak lebih dari itu. Ya kemudian berkembang, pemukimannya nambah melar sampai ada yang di luar area tanah suci saat ini. Ya, kalau dulu tuh kecil Madinah itu. Jadi, kalau kita lihat ini ya, ini Masjid Nabawi tengah-tengah ini yang putih ini Masjid Nabawi. Ya inilah kota Madinah zaman dulu.
Terus jalan yang melingkar nih baru ini. Ini first ring road istilahnya. Jalan ring road pertama. Ini hotel-hotel yang jamaah umroh biasanya ada di antara jalan ini dengan Masjid Nabawi. Ini banyak hotel-hotelnya. Ini yang luas ini apa ini kira-kira ini? Ini Makbarah Baqi, pekuburan Baqi ini yang luas nih, putih ini ya. Ini kiblatnya kita ke bawah, ke arah selatan kiblatnya. Jadi di sebelah utara ini ada Uhud. Nah, ini utara. Ini perang Uhud terjadi di sini. Lumayan jauh untuk ukuran zaman dulu, di luar pemukiman. Jadi musuh ketemunya di sini, perang di sini. Nah, ini yang namanya Al-Jurf, daerah sini nih. Tempatnya Dajjal akan bermarkas di sini. Baik. Jadi beliau si Dajjal ini akan tinggal di daerah utara, persisnya di belakangnya Gunung Uhud, yang jaraknya sekitar 4 kiloan dari Masjid Nabawi. Qala Rasulullah SAW, hatta yanzila dubura Uhudin ay khalfa Uhud, rawahu Muslim. Yang ketiga, yanzilu fi sabikhatil juruf, dia akan bermarkas di padang garam Al-Juruf. Wal Juruf mawdi'un bil Madinati gharba Jabal Uhud. Juruf itu suatu tempat di sebelah barat Gunung Uhud. Was sabakhah al-ardu allati la tumbitu limuluhati ardiha. As-sabakhah itu tanah yang enggak bisa ditumbuhi apa-apa saking tingginya kadar garamnya. Ya antum jangan bayangkan padang garam itu 100% isinya garam, bukan, cuman tanahnya itu tinggi sekali kadar garamnya. Dan subhanallah tanahnya Madinah itu, orang kalau bikin sumur di Madinah rata-rata asin airnya. Sampai hari ini sulit dapat air tawar, itu sulit. Orang kalau bisa gali sumur airnya tawar, kaya dia. Ya, enggak banyak sumur-sumur yang airnya tawar di Madinah itu. Dari zaman dulu itu cuma dikenal ada sumur yang dibeli sama Utsman, ya. Kemudian ada lagi tapi agak jauh di kota pinggir banget itu. Namanya Bi'r Urwah. Sumur yang dikuasain oleh sahabat anaknya sahabat Urwah bin Zubair. Salah satu tokoh tabi'in. Dia punya rumah, di situ ada sumurnya. Satu lagi namanya Bairuha, ya. Bairuha itu juga airnya tawar. Cuman 3 sumur yang terkenal di masa Nabi SAW yang bisa dijadikan sebagai sumber air minum warga Madinah. Taib. Jadi memang banyak, tinggi kadar garamnya tinggi tanah-tanahnya sana itu. Dan khusus daerah itu saking tingginya nggak bisa ditanamin apa-apa. Kalau yang lain-lain masih bisa ditanamin kurma, tapi yang daerah situ saking tingginya kadar garamnya nggak bisa ditanami, nggak ada tanaman yang tumbuh. Qala Rasulullah SAW, fayati sabakhatal juruf. Dajjal itu akan datang ke sabakhah al-juruf, rawahu Muslim. Yang keempat, thumma tasriful malaikatu wajhahu qibala Syam. Malaikat kemudian akan menghalaunya untuk menyingkir ke arah negeri Syam. Qala Rasulullah SAW, thumma tasriful malaikatu wajhahu qibala Syam wa hunalika yahlik. Ini peristiwa dia diusirnya ini setelah dia berusaha untuk membunuh laki-laki tadi yang dia nggak berhasil tadi itu ya, masih ingat ya tadi kisahnya. Taib. Setelah itu dia akan dihalau untuk ke arah Syam, ke arah utara berarti, dan di sanalah dia akan binasa. Hadal hadits rawahu Muslim. Nah, ini Madinah di sini kita perkecil biar kelihatan semua. Ini Madinah. Ini Baitul Maqdis. Ini Bab Lud, ini tempat terbunuhnya Dajjal. Kemarin saya sudah bilang kan, dulu arah mata angin itu cuma 4.
Ya, jadi agak miring itu dianggapnya lurus saja, utara. Ya, di arah utara. Kalau kita bicara sekarang utara itu tegaknya di sini. Ini namanya apa ini? Timur. Ini barat, barat laut. Barat laut namanya ya. Barat yang ke arah utara itu barat laut. Tapi istilah itu nggak dipakai di zaman Nabi SAW. Adanya timur, utara, selatan, barat. Udah. Madinah di sini. Ini Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa. Di daerah sini ada Bab Lud. Baik. Berikut ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Ya. Awalan qala Rasulullah SAW yaji'ud dajjal. Dajjal akan datang hatta yanzila fi nahiyatil Madinah, sampai akhirnya dia tinggal di pinggiran kota Madinah. Thumma tarjuful Madinatu thalath rajafat, lalu Madinah akan berguncang 3 kali. Fayakhruju ilaihi kullu kafirin wa munafiq, sehingga keluarlah setiap orang kafir dan orang munafik dari dalam kota Madinah menuju ke mendatangi Dajjal, bergabung dengan Dajjal. Rawahul Bukhari. Hadis yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'til masihu min qibalil masyriq himmatuhul Madinah. Al-Masih Ad-Dajjal dari arah timur, dari negeri timur. Negeri apa? Masih ingat enggak? Apa nama negerinya? Kampung halamannya Dajjal apa namanya? Lupa, baru kemarin loh. Isfahan atau Asbahan. Di kampung namanya kampung Al-Yahudiyah. Ya, kalau provinsinya, wilayahnya namanya apa? Khurasan. Ya. Khurasan itu cakupan areanya adalah dari utara berbatasan dengan laut apa? Laut Kaspia. Ya. Dan juga Sungai Jihun mencapai Kabul di bagian baratnya, dan di bagian utaranya ada Jungkan namanya, di bagian selatannya ada Kirman. Itu wilayah yang namanya Khurasan. Ada daerah namanya Asbahan. Di Asbahan itu ada kampung namanya Al-Yahudiyah. Dari situ Dajjal akan keluar, disertai oleh berapa orang? 70.000 Yahudi setempat, plus 70.000 orang Mongol, plus warga Khurasan. Ya. Dari arah timur itu dia akan pertama-tama datangin kota Madinah, lalu dia keliling-keliling nggak bisa, balik lagi ke situ, ke daerah yang namanya Dubura Uhud. Ya, daerah yang namanya Dubura, di belakangnya Uhud maksudnya. Dubur itu di belakangnya Jabal Uhud. Thumma tasriful malaikatu wajhahu qibala asy-Syami wa hunalika yahlik. Malaikat kemudian akan menghalaunya ke arah Syam, dan di sana dia akan binasa. Rawahu Muslim. Hadis yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal. Tidak ada satu negeri pun melainkan Dajjal akan menjejakkan kakinya di sana, illa Makkah wal Madinah, wa laisa naqbun min anqabiha illa alaihi al malaikatu saffina tahrusuha. Dan di setiap lorong-lorongnya ada malaikat-malaikat yang berbaris menjaganya. Fayanzilu bis-sabikhah, lalu akhirnya dia parkirnya di Sabikhah. Wa fi riwayatin li Muslim fayati sabakhatal juruf. Dia datang di Sabakhah al-Juruf, fayadribu riwaqahu. Riwaq itu artinya kemah. Jadi berkemah di situ dia. Dia pasang kemahnya di situ. Fatarjuful Madinatu thalatha rajafat, kemudian Madinah akan bergoncang 3 kali, dan orang-orang kafir, orang-orang munafiknya semuanya akan keluar bergabung dengan Dajjal. Muttafaqun alaih. Baik. Ini yang berkaitan dengan apa tadi? Judulnya apa tadi terakhir? Iya, tempat yang akan dijadikan markas oleh Dajjal ketika dia sampai di pinggiran kota
Madinah. Ya kalau dihabisin masih panjang ini. Dihabisin apa buat kajian berikutnya? Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bab lagi. Lumayan, udah pernah ngantuk loh kelihatannya ini. Diceritani Dajjal malah ngantuk, hebat wong Madiun iki ya. Apa enggak bahaya ta? Baik. Ada pertanyaan? Bismillah. Tidak ada masalah. Pertanyaannya begini, kan tadi dijelaskan bahwa tujuan utama Dajjal itu kota Madinah, padahal dia tidak akan bisa masuk kota Madinah. Kenapa kok tujuan utamanya kota Madinah? Ya nggak ada masalah. Ya, Dajjal tidak bisa membunuh orang yang akan menghadapinya. Kenapa dia cek nekat juga mau dibunuh? Ya nggak ada masalah. Allah akan menunjukkan ketidakmampuannya dia. Kalau ditanya hikmahnya apa? Boleh jadi hikmahnya adalah menunjukkan keutamaannya kota Madinah. Itu hikmahnya. Menunjukkan kelemahannya Dajjal yang ngaku-ngaku Tuhan, tapi dia nggak bisa masuk ke situ. Ya. Dan itu tidak ada kontradiksi. Ya. Artinya seseorang menjadikan sesuatu sebagai tujuannya, padahal dia nggak bisa mencapai itu. Itu banyak kok, banyak. Contoh lainnya adalah iblis. Dia bersumpah tuh mau menyesatkan semua orang. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Tapi apakah berhasil semua yang disesatkan? Enggak, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi antara tujuan dengan realita itu memang kadang nggak ketemu. Antara ambisi dengan hasilnya kadang nggak ketemu. Tetap aja dia punya ambisi, walaupun dia tidak berhasil, karena memang Allah ingin menampakkan di satu sisi fadilah atau keutamaan kota Madinah, dan itu sebagai bukti juga tentang kedustaan si Dajjal. Kalau dia itu Allah, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu berbuat segalanya. Tapi dia nggak bisa ngobati cacat dirinya, nggak bisa menghilangkan tulisan kafaro itu pada dahinya, ya matanya jelek, penampilannya juga jelek, terus dia nggak bisa bunuh orang itu, dia nggak bisa masuk ke Madinah. Ya, Allah bongkar kepalsuannya itu dengan banyak cara. Salah satunya ya bisa jadi dengan tidak bisa masuk ke kota Madinah maupun kota Makkah. Nah, ada pertanyaan lain? Itu Masjid Nabawinya. Ini kotanya. Bukan Masjid Nabawinya, bukan. Iya, kalau masjidnya banyak gerbangnya. Kalau 200 anak enggak tahu. Kalau gerbang utamanya enggak, 30-an masihan, 30 sekian ya. Di sekitaran pagarnya itu. Tapi yang dimaksudnya adalah gerbang untuk masuk ke tanah sucinya. Yang ya kalau hari ini anak enggak tahu ada berapa, kayaknya sih banyak ya. Kalau dilihat nih jalan-jalan ini banyak ini. 1, enggak tahu persisnya, ini 2 masuk juga. Ini 3. Enggak tahu ada berapa jalan, tapi yang jelas di akhir zaman nanti ada 7 gerbang. Dan kata-kata ada 7 gerbang itu tidak berarti hanya 7. Ya. Tidak berarti hanya 7. Contohnya Allah punya 99 nama. Apa cuman segitu? Enggak. Tapi diantaranya ada sejumlah 99. Jadi tidak harus jumlahnya
7 ndak kurang ndak lebih ndak. Cuman gerbang utama itu kan bisa 7, tapi yang lain-lain mungkin bisa juga lebih dari itu gitu loh. Yang jalan-jalan alternatifnya itu bisa lebih dari itu. Nah, dan itu kan akhir zaman ya, mungkin ada perubahan nanti, kita ndak tahu. Pasti ada perubahan lah. Wong perangnya juga pakai pedang lagi, pakai kuda lagi kan. Banyak perubahan yang akan terjadi. Ada lagi pertanyaan? Keyakinan Syiah terhadap Dajjal. Ya, tanya orang Syiah sana. Saya tidak tahu. Yang jelas Syiah itu kan memang produknya Yahudi ya. Akidah Syiah Rafidhah itu raciannya Yahudi. Menurut Yahudi, Dajjal itu baik. Ya. Jadi Yahudi itu pro Dajjal. Betul. Bahasa mereka anti-Christ. Lawannya Kristus. Mereka memusuhi Isa al-Masih alaihi salatu wassalam. Bahkan berusaha untuk membunuh Isa al-Masih. Yahudi itu jelas dalam Al-Qur'an kan? Tapi Allah gagalkan makar mereka itu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin syubbiha lahum. Mereka tidak berhasil membunuhnya dan juga tidak berhasil menyalibnya. Namun itu orang yang diserupakan oleh Allah seperti Isa yang akhirnya mereka bunuh. Yang akhirnya diyakini oleh orang-orang Nasara sebagai Isa. Ini salah, itu juga salah. Yahudi yang bunuh jelas, yang berusaha niatnya bunuh jelas salah. Dan faktanya yang mereka bunuh bukan itu. Nasara meyakini yang terbunuh adalah Isa, salah juga karena bukan itu yang terbunuh. Syubbiha lahum. Yang benar akidahnya Muslim cuman. Ya. Nah, akidahnya Muslim, Isa itu Masihul Hidayah, sedangkan Dajjal itu Masihul Dhalalah. Yahudi itu pronya kepada Dajjal, makanya begitu keluar gabung semua ke pasukannya Dajjal. Karena itu tokohnya mereka, jagoannya mereka. Rafidhah itu ramuannya Yahudi. Ya, ramuannya Yahudi. Jadi mereka punya ideologi sendiri, kita nggak tahu detailnya apa, tapi insya Allah tidak jauh berbeda dengan Yahudi. Bahkan ada sebuah disertasi atau tesis ilmiah, judulnya gini, Badlul Majhud fi Itsbat Musyabahatir Rafidhah lil Yahud. Jadi sebuah upaya, terjemahannya ini ya, untuk membuktikan banyaknya kemiripan Rafidhah dengan Yahudi. Ya, banyaknya kemiripan Rafidhah dengan Yahudi, termasuk keyakinan tentang Mahdi. Kalau mereka itu lebih terkenal dengan Imam Mahdinya. Dajjal saya jarang dengar ya, mereka sebut-sebut tentang Dajjal, jarang dengar. Apakah ada pembahasan ataukah tidak ada, anak nggak tahu. Tapi yang mereka sebut-sebut itu adalah Mahdi. Cuman versinya beda banget sama versinya Ahlus Sunnah. Kalau Dajjalnya anak nggak begitu tahulah apa keyakinannya orang Syiah tentang Dajjal. Mereka tuh Dajjal semua masalahnya. Kadzab semua orang Syiah itu, ya. Agamanya Syiah itu 90% kata Imam Syafi'i al-kadzib. 100% mungkin malahan. Ya, dinus Syiah al-kadzib. Agamanya Syiah itu bohong. Dan sampai hari ini Syiah itu teman seperjuangannya Yahudi. Jadi kalau antum lihat pemberitaan Iran nyerang, bohong. Yaman Houthi perang lah, bohong semua itu. Hizbus Syaitan Lebanon itu bohong juga, wong itu anteknya semua itu pagar betisnya Israel sebelah utara. Bohong sandiwara semua itu. Channel-channel televisi yang memberitakan juga channel-channel televisi yang pro dengan proyek besar mereka. Ya. Tidak pernah ada sejarahnya. Ibn Taimiyah sudah menjelaskan tidak pernah ada Syiah itu dalam sejarahnya tidak pernah
membebaskan sejengkal pun tanahnya kaum muslimin dari pihak musuh. Tidak pernah. Satu jengkal aja nggak pernah, apalagi Israel. Kebanyakan satu jengkal aja nggak pernah kok. Dan di mana-mana mereka itu musuh dalam selimut. Jadi kalau kita ingin menilai itu, nilai dari rekam jejaknya. Rekam jejaknya Syiah itu tidak ada yang baik. Pengkhianat, musuh. Ya. Justru kejahatan mereka itu melebihi Zionis. Ketika Irak tumbang di masanya pasca Saddam Hussein dibunuh ya, diserang sama invasinya Amerika, siapa yang melancarkan invasi Amerika? Syiah, karena banyak di sana Syiah. Dan selama Saddam berkuasa ditekan Syiah, begitu runtuh naik semua. Jadilah Ahlus Sunnah bulan-bulanannya Syiah. Korbannya sampai 2 juta jiwa yang dibunuh oleh milisi-milisi Syiah. Fatwanya tokoh-tokoh mereka jelas banget. Ahlus Sunnah itu semuanya menurut mereka adalah Wahabi. Dan dia fatwakan bunuhlah semua Wahabi yang najis, yang lebih najis daripada anjing. Ketika Suriah, pemerintah Suriah ini perang dengan para karena ada pemberontakan kan di Suriah ya, sudah lama, itu udah lebih dari 10 tahun. Itu juga Ahlus Sunnah jadi bulan-bulanan milisi-milisi Syiah. Prediksinya yang gugur di tangan milisi Syiah itu 1,5 juta jiwa. Yaman ketika Houthi mengkudeta sampai hari ini yang diusir sampai akhirnya sudah tidak tahu, nggak ada jumlah sensus yang akurat tentang berapa korbannya, saking banyaknya. Itu Syiah. Jadi kalau hari ini dia membela Palestina, mustahil, tidak mungkin. Hanya orang-orang lugu saja yang termakan propagandanya Syiah. Mereka itu sama jahatnya, bahkan lebih jahat daripada Zionis kok. Ya, lebih jahat daripada Zionis Syiah itu. Tidak mungkin dia itu berpihak untuk kepentingan Ahlus Sunnah, mustahil. Kalau untuk cari panggung iya, karena memang salah satu proyek strategis 50 tahunnya Syiah itu yaitu mengekspor revolusi ke seluruh dunia. Itu proyeknya Syiah 50 tahun sejak berdiri, dia berniat untuk mengekspor revolusi ke seluas mungkin, dan dia sudah berhasil menguasai 5 negara ini. Pertama provinsi Ahwas. Ahwas itu di sini nih. Ini enggak ada di sini. Bentar. So, kita buka yang ya. Ini bagian dari wilayah Iran ya. Kita lihat ini Iran, luas daerahnya segini. Ada satu provinsi namanya Ahwas. Ini kaya dengan minyak. Dan ini warga aslinya warga Arab, bukan Persia. Ini mereka caplok sejak 1925 kira-kira. Lebih lama dari Palestina. Ini isinya penyiksaan habis-habisan, azan pun tidak boleh dalam bahasa Arab, nama-nama Arab diganti nama-nama Persia semua, pemaksaan orang-orang Sunni untuk menjadi Syiah. Ya, pembunuhan-pembunuhan rutin terjadi di sini, di iklim namanya Ahwas. Jadi ini dikuasai sama Syiah. Kemudian Irak, negara kedua. Kemudian Suriah, ya. Syiah juga berkuasa di sini. Yang ketiga Lebanon, yang keempat Lebanon di Hizbus Syaitan itu. Ya. Dan yang kelima di Yaman. Udah 5 ibu kota negeri Arab yang dikuasai sama
sama anteknya Iran, Syiah. Jadi mereka punya misi untuk selalu membuat kekacauan, karena menurut mereka Imam Mahdinya itu hanya akan keluar kalau dunia sudah kacau balau. Dan mereka kepengen cepet-cepet Mahdinya itu keluar. Itu akidahnya Syiah. Ketika belum kacau balau nggak keluar-keluar. Padahal mereka punya keyakinan mereka akan menang, akan balas dendam kalau Mahdinya keluar. Itu Mahdinya versi Syiah. Kalau Dajjal anak nggak tahu ya, ada pembahasan apa tidak tentang Dajjal. Allahu a'lam. Nah. Ada lagi barangkali? Di kalimat hampir-hampir aku diizinkan lepas dari dunia itu. Apa itu menunjukkan Dajjal itu sudah tahu takdirnya? Tidak menunjukkan Dajjal itu tahu takdirnya secara detail. Ya, dibilang dalam hadisnya Tamim Ad-Dari, Dajjal kan bilang hampir-hampir aku diizinkan keluar. Ya. Apakah artinya dia tahu takdirnya? Takdir secara detail tidak tahu. Cuman secara umum Allah kasih tahu indikator dia akan keluar itu, yaitu ketika ada 3 tadi ya, indikator utamanya. Apa yang pertama? Masih ingat enggak? Korma di Baisan sudah tidak berbuah. Yang kedua, Danau Tiberias airnya habis surut. Yang ketiga, mata air Zuhor kering. Dan Dajjal diberitahu secara global saja, dan itu tidak lama. Tidak lama itu nisbi ya, nisbi. Karena kan Nabi juga mengatakan aku diutus menjelang hari kiamat. Itu nisbi. Kalau kita pakai hitungan kita lama, 1000 tahun lebih, enggak kiamat-kiamat ya lama ya. Tapi kalau pakai hitungannya Allah, singkat sekali. Karena satu harinya Allah itu satu hari akhirat lah, pakai hitungan akhirat ya. Satu hari akhirat itu 1000 tahun. 2 hari 3 hari itu sudah 3000 tahun kalau kita hitung-hitung pakai hitungan kita. Jadi tidak berarti Dajjal itu tahu takdir secara detail, enggak. Tapi kalau yang Allah beritahukan kepada Dajjal ya dia tahu karena diberitahu sama Allah. Tapi itu sifatnya global, tidak detail. Artinya tanggalnya kan enggak ngomong dia. Tanggal berapa, tahun berapa enggak ngomong, bulan apa enggak ngomong. Nah. Ada lagi? Terakhir kalau ada. Hamas sama Hizbullah itu apa? Beda. Kalau Hizbullah kan jelas-jelas afiliasinya ke Syiah. Akidahnya Syiah asli. Pencaci sahabat, pencaci ibunda kaum muslimin, istri-istri Nabi, itu akidahnya Hizbus Syaitan. Jangan bilang Hizbullah, Hizbus Syaitan. Ya, atau Hizbullah, partainya berhala Lata itu, Hizbullah. Itu jelas afiliasinya, akidahnya Syiah Rafidhah itu. Yang pemimpinnya Pelo itu kan, Hasan Nasrallah itu, Pelo itu orang itu di Lebanon itu. Kalau Hamas secara ideologi dia masih dikategorikan Sunni. Hamas ya. Walaupun dekat dengan Iran. Ya, dekat secara politis, tokoh-tokohnya dekat dengan Iran. Tapi apakah berarti semua anggota Hamas harus begitu? Tidak. Ya, karena yang namanya politisi itu mesti tingkahnya macam-macam memang. Di mana-mana kan ya. Politisi itu mesti aneh-aneh we. Padahal pendukungnya belum tentu kayak gitu. Iya toh? Iya. Jadi yang sekarang suka kowar-kowar, rangkul-rangkulan sama tokoh-tokoh Syiah itu politisinya Hamas. Ismail Haniyeh, Khalid Mish'al. Mereka semuanya enggak di Gaza, di Qatar semua. Itu politisinya Hamas. Semuanya tinggal aman sejahtera di Qatar, kaya raya. Bukan mereka yang berjuang di Gaza, bukan. Ya, yang berjuang ya insya Allah mudah-mudahan perjuangan mereka tulus. Ya cuman repotnya kalau di bawah para politisi yang
semprul itu kan jadi merusak apa istilahnya kemurnian tujuannya mereka gitu loh. Bayangkan aja misalnya nih ada seseorang bikin partai, ya. Anggota partai ini banyak atau kelompok ini banyak anggotanya dan mereka tulus memperjuangkan, tapi pucuk-pucuk pimpinannya ini suka membuat pernyataan-pernyataan yang bikin orang lain kecewa. Itu akan mengimbas kepada perjuangan anggotanya gitu loh. Ya, statement tokohnya Hamas ini seringkali menyakiti ahlu sunnah. Dari sisi apa? Karena dia muji-muji Syiah, muji-muji Hizbus Syaitan, muji-muji Houthi, muji-muji milisi-milisi Syiah yang ada di Irak sana. Iran terang-terangan dipuji. Loh, apa lupa toh? Ini kemarin bantai ahlu sunnah jutaan jiwa loh. Kok dipuji-puji gitu loh. Apakah mereka lupa kalau Syiah Rafidhah itu adalah hasil rekayasa Yahudi? Loh, ini kalian ngelawan Yahudi, ini anak didiknya, murid teladannya kalian puji-puji. Gimana sih kalian ini? Nah, itu sikapnya para petinggi Hamas itu yang menjadikan orang akhirnya curiga, apakah Hamas itu Syiah? Makanya muncul pertanyaan-pertanyaan. Kalau secara ideologi Hamas memang dia bukan ideologinya Syiah, tapi petinggi-petingginya, tokoh-tokoh politiknya ini memang akrab runtang-runtung terus sama Iran. Tapi tidak berarti, sekali lagi kita harus menilai dengan adil, dengan tidak berat sebelah. Tidak berarti mereka yang berjuang di Gaza itu berjuangnya untuk Iran. Lah, mereka berjuang untuk melawan kezaliman Yahudi, dan itu memang sudah terbukti lah, nggak perlu banyak lagi, bukti-bukti sudah jelas banget zalimnya sejak puluhan tahun, bisa dibilang sejak sebelum 1948 ya, sudah mulai itu 90-an tahun lah mereka ditindas. Dan bukan cuman Hamas yang berjuang di sana. Ini juga penting. Ada belasan kelompok perlawanan. Yang paling besar secara jumlah personel dan paling terkenal di media massa memang Hamas. Tapi bukan cuman Hamas. Ada yang lain-lain masih ada. Di Gaza itu masih ada yang lain-lain. Ada yang tidak berafiliasi ke mana-mana, ahlu sunnah asli. Dia berjuang untuk melawan penjajahan itu murni. Nah, cukup ya, insyaallah, mudah-mudahan bisa dipahami, dan sisanya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.